Bagi ayah bunda yang bersedih melepas anaknya ke pondok, ingatlah bahwa dulu ibundanya Imam Syafi'i pun merasakan hal yang sama, dan beliau bersabar demi ilmu din yang akan dituntut putranya. Di malam sebelum Imam Syafi'i pergi untuk menuntut ilmu, sang ibu berdoa dalam keheningan malam, "Ya Allah, Rob yang menguasai seluruh alam, anakku ini akan meninggalkanku untuk perjalanan jauh demi mencari ridho-Mu. Aku rela melepasnya untuk menuntut ilmu peninggalan Rasul-Mu. Maka hamba bermohon kepadamu, ya Allah, mudahkanlah urusannya, lindungilah ia, panjangkanlah umurnya, agar aku bisa melihatnya nanti ketika ia pulang dengan dada yang penuh dengan ilmu-Mu." Beliau khusyuk mendoakan Imam Syafi'i hingga meneteskan air mata. Dan tatkala Imam Syafi'i hendak pergi ke Madinah atau kota yang akan menjadi tujuannya menuntut ilmu, sang ibu melepasnya dengan motivasi dan harapan. Beliau meyakinkan putranya bahwa Allah akan memberinya kemudahan. "Pergilah anakku, Allah akan selalu bersamamu. Insya Allah engkau akan menjadi bintang paling gemerlap di kemudian hari. Pergilah, ibu telah ridho melepasmu. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Demikianlah sedikit kisah dari ibunda Imam Syafi'i yang patut kita jadikan teladan saat melepas anak pergi dalam rangka mencari ilmu. Berbahagialah saat Allah memberi kesempatan kepada anak kita untuk menuntut ilmu din, ilmu agama, karena Allah telah menjanjikan kemudahan jalan menuju surga bagi para penuntut ilmu, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air." Berbahagialah ayah bunda, karena Allah juga akan memberi kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu. Tidakkah kita menginginkan anak-anak menjadi pribadi yang mulia selama di dunia, dan juga pahala serta derajat yang tinggi di akhirat nanti disebabkan ilmu yang mereka dapat? Maka dari itu, ayah bunda, sampaikan pesan kepada para putra-putri kita untuk menegakkan niat agar tetap lurus hanya untuk mengharap wajah Allah ketika hendak belajar. Dan mohonlah kemudahan kepada Allah untuk mereka dalam mengamalkan setiap ilmu yang didapat sekuat kemampuan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, "Barang siapa mencari ilmu yang seharusnya dicari untuk mengharapkan wajah Allah, namun ternyata ia tidak mempelajarinya,
melainkan untuk mendapatkan satu tujuan dunia, maka ia tidak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3664 dengan sanad yang sahih. Ibnu Majah nomor 252, Ibnu Hibban nomor 89 dan lain-lain. Bersabarlah sebentar ayah bunda. Insya Allah perpisahan ini hanya untuk sementara. Jarak yang terpisah masih bisa ditempuh, dan kita masih bisa mendekatnya dengan doa-doa kita. Dan bersyukurlah, karena dengan perpisahan ini anak akan belajar merasakan dan mengelola kerinduan kepada orang tuanya. Sebentar saja ayah bunda, cuma sebentar insya Allah. Apalagi kalau bukan jannah tujuan akhir yang kita harapkan untuk kembali berkumpul bersama. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita sebagai generasi muslim yang berilmu dan mampu beramal dengan ilmunya serta mendakwahkannya. Dan semoga Allah menjaga hatinya agar tetap berada dalam fitrah dan keikhlasan, sehingga senantiasa memurnikan niat di setiap aktivitasnya hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin.